Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu untuk bro and sis dimanapun berada. Selamat datang di Ridho Edik channel Drugs Free. Di saat pandemi ini sudah selayaknya kita harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Seperti saya ini menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, social distancing. Di dalam video saya berikut ini, saya akan berbagi mengenai masalah kelanjutan dari relapse warning sign yang kemarin sudah sekitar 20. Sekarang mungkin akan saya habiskan semua relapse warning sign yang saya pernah lalui dan saya pernah alami. Yang ke-21 itu adalah tingkah laku yang sudah hilang kendali, seperti behavior loss of control. Ini perilaku yang udah hilang kendali itu seperti apa? Yaitu yang kemarin saya sampaikan juga, itu seperti adanya marah-marah yang tidak jelas. Perilakunya pun juga udah hilang kendali, sudah seenaknya saja, sudah tidak mau ikut aturan yang ada, sudah tidak mau mengikuti tatanan atau SOP yang ada, atau aturan rencana yang sudah dibuat. Itu udah merupakan tanda-tanda relapse warning sign yang seperti saya alami. Ya, saya selalu diingatkan oleh konselor saya waktu itu, kembali renungkan, jalankan, jangan mudah terpengaruh, karena mood swing untuk co-addiction itu selalu berubah-ubah. Jadi saya mengikuti saran dari kantor saya untuk meng-cooling down dan menata ulang kembali rencana yang saya jalan. Yang berikutnya, yang ke-22 itu tidak dapat mengendalikan suasana hati. Jadi selalu punya pikiran yang bukan-bukan. Hati itu merasa gundah, galau kalau orang sekarang itu, dan tidak menentu gitu loh. Hanya menggunakan perasaan itu dengan menilai orang itu negatif saja gitu. Dan kalau orang tertawa sedikit aja, wah itu ngetertawain gue tuh, ngejelekin gue tuh. Itu kayaknya cepet banget gitu loh, perasaan hati itu berkecamuk. Nah, ini juga merupakan tanda-tandanya kita untuk kambuh. Dan ini harus kita ketahui sendiri dan kita pahami sendiri untuk lebih berhati-hati dan kembali kepada tracknya, kembali kepada jalurnya sesuai dengan rencana pemulihan kita. Yang ke-23 itu adalah
gagal dalam memelihara hubungan antara pribadi dengan sistem yang mendukung. Jadi kita gagal untuk menjalin hubungan komunikasi dengan lingkungan sekitar, terutama dengan keluarga, dengan sistem yang mendukung, pola program yang ada yang kita dapat gitu. Kita udah nggak bisa lagi memelihara hubungan karena sudah anggap sudah meremehkan itu semua. Itu merupakan tanda-tanda relapse warning sign gitu loh. Karena sudah tidak bisa memelihara hubungan lagi. Kita udah mengacuhkan, mencuekkan gitu loh. Peduli setan dengan sistem yang mendukung seperti program, seperti mungkin kembali kepada habitatnya itu mungkin ke keluarga dan juga mungkin ke agama, sholatnya itu sudah sistem pendukung itu sudah tidak dilihat lagi dan diacuhkan. Itu sudah tanda-tandanya untuk kamu. Dan yang ke-24 itu selalu merasa dirinya kesepian, menyendiri. Nah itu menganggap orang udah nggak peduli sama dia karena pro dan kontra. Kebanyakan kontranya kita merasa ciut, akhirnya menyendiri sendiri, akhirnya merasa kesepian. Dan itu merupakan tanda-tanda dari relapse warning sign. Jadi ini saya lakukan dan saya alami. Saya lakukan itu ya kembali kepada track yang selama ini saya dapat. Jadi saya harus lebih mawas diri lagi gitu, dan lebih kooperatif dengan diri saya untuk mematuhi aturan dan pemulihan yang saya jalani, aturan yang saya tetapkan sendiri gitu loh. Jadi dan saya tidak mau merasa kesepian, dan saya harus, kalau orang ya nggak mau temenin saya, masih banyak teman saya yang lain yang masih bisa saya berteman, dan saya tidak mau menyendiri. Ini itu akan mengakibatkan nanti kekambuhan saya akan timbul. Itu yang ke-24. Yang ke-25 itu tunnel vision, hanya melihat satu arah aja gitu loh, kacamata kuda, hanya melihat satu arah. Nah ini saya alami juga gitu. Nggak bisa, kita tidak bisa melihat hanya ini arah tujuan saya dan ini yang harus saya lakukan. Nggak bisa, karena di kehidupan yang kita jalani ini banyak kesempatan. Bisa jangan tidak hanya satu arah, hanya plan A aja. Mungkin ada plan B, plan C, plan D dan seterusnya. Karena kita harus perlu merubah semua dengan hal-hal yang baru. Jangan stuck pada satu arah saja, tunnel vision saja. Itu akan mengakibatkan kita kambuh, karena dikhawatirkan jalan itu kita terpentok atau terpojok, tidak bisa merubah, tidak ada plan B lagi, tidak ada plan C lagi. Itu akan membahayakan diri kita sendiri dalam pemulihan. Yang berikutnya itu adalah
cemas dan panik gitu. Cemas dan panik ini seperti bertubi-tubi gitu loh, bertubi-tubi dialami gitu. Belum masalah satu selesai, timbul lagi masalah yang lain. Belum masalah yang satu selesai, tambah lagi. Itu udah apa ya, serangan fajar lah untuk panik. Itu tingkat stresnya tinggi. Nah ini tingkat kecemasannya tinggi. Ini akan mengakibatkan juga tanda-tandanya kita akan kambuh gitu, karena kita, yang saya alami ya itu bertubi-tubi masalah yang saya dapat, nggak dari keluarga, dari orang tua, belum lagi dari kantor, apalagi lingkungan masyarakat. Yaitu mau tidak mau saya harus memilah pelan-pelan, saya tarik masalahnya satu persatu, saya selesaikan seperti itu. Karena kalau saya panik ya saya akan goyah, tidak kuat dan tidak bisa menjalani itu dengan baik. Dan yang ke-27 itu jangan menganggap substitution drug itu atau obat apapun itu selaku pengganti dari kecanduan kita. Itu jangan seperti itu. Itu disebutnya itu use of medication or alcohol as means to cope. Jadi apa ya, penggunaan dari pengobatan itu apapun bentuknya itu digunakan sebagai satu cara untuk mengatasi masalah. Istilahnya substitution lah. Kita nggak pakai amfetamin tapi kita pakai alkohol aja, nggak itu nggak bisa seperti itu. Karena itu kalau di TC ya sudah termasuk di therapeutic community, itu termasuk udah bisa dikatakan relapse ataupun ya oke lah katakan slip lah gitu. Tapi kalau slipnya beberapa kali ya bukannya slip, itu mah keselip gitu kan. Jadi ya tidak bisa menjadi substitution, itu tidak bisa, karena ya itu akan mempengaruhi reseptor kita lagi. Yang ke-28 itu tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan diri dalam merubah perilaku gitu loh. Kalah dengan diri sendiri gitu loh. Karena setannya itu ada di kita. Jadi kekuatan yang paling besar itu adalah ya dari kekuatan kita ini. Kalau kita kalah kebanyakan mindset negatif atau setannya yang datang, ya itu akan sangat berbahaya dan akan mempengaruhi yang merupakan tanda-tanda pengaruh kita untuk kambuh. Jadi ini benar-benar tidak segampang membalikkan telapak tangan. Saya mengalami ini semua gitu. Dan harus dijalani, dinikmati, dan disadari ini semua ada di dalam kehidupan co-addiction atau pecandu. Yang terakhir yaitu sudah benar-benar memang sudah benar-benar nggak punya structure, udah nggak punya struktur apa ya, harian, kalau dibilang ya rencana yang sudah berantakan banget. Jadi lepas kendali. Nah, ini merupakan tanda-tanda dari kita selaku
co-addiction dalam mengetahui tanda-tanda kambuh dari diri kita. Dan memang tidak gampang, butuh bantuan orang lain untuk menyikapi ini, membantu kita dan yang aware kepada kita, terutama ya mungkin pasangan hidup kita, mungkin juga teman sebaya, dan juga kembali yang lebih baik adalah di dalam keluarga. Namun kadang-kadang di keluarga pun menjadi stigma tersendiri. Oke, sementara itu yang saya bisa berbagi, sharing mengenai masalah tanda-tanda relapse warning sign bagi co-addiction yang pernah saya alami, yang saya dapatkan. Saya berbagi kepada teman-teman yang masih dalam masa pemulihan. Jangan lupa subscribe channelnya, bunyikan loncengnya, like and share videonya. Terima kasih telah menyaksikan Ridho Addict channel Drug Free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.